mereka bertiga ngelihat Bu Marti ini muntah. Dan muntahannya ini benar-benar terlihat ada darah yang netes, dan ada paku-paku kecil, ada juga rambut yang keluar dari mulutnya si Bude Marti sambil ditarik tuh sama si Bude Marti. Halo teman-teman, di video kali ini akan menceritakan tentang pengalamannya Dava ketika almarhum budenya ini disantet. Buat teman-teman yang ingin berbagi pengalaman maupun cerita horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com. Bisa berupa file audio maupun tulisan. Pengalaman ini terjadi tahun 2008 yang dialami oleh Dava di daerah Pati, Jawa Tengah. Jadi, Dava ini sebenarnya domisili di Jakarta. Namun tahun 2008 itu dia sedang mondok di sebuah pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Ada alasan tersendiri nih kenapa orang tua Dava itu mondokin dia di daerah Pati. Itu karena lokasi pondok pesantren ini dekat dengan rumah neneknya. Jadi, seringkali ketika masa liburan itu Dava berkunjung ke rumah neneknya. Suatu ketika di tahun 2008, waktu masa liburan, Dava ngajak teman-temannya buat liburan di rumah neneknya. Karena pada waktu itu lagi musim rambutan. Rencananya Dava ini ngajak temennya ini buat sekedar ngambil rambutan, terus bermalam di rumah neneknya, dan lanjut kembali lagi ke pondok esok harinya. Dava ngajak dua orang temen nih, namanya Asep sama Soleh. Berangkatlah mereka menuju rumah neneknya, yang letaknya sebenarnya kalau dibilang jauh juga nggak terlalu jauh, tapi kalau dibilang deket juga nggak terlalu deket, karena membutuhkan 3 kali oper kendaraan umum dari pondok pesantren itu. Setelah 3 kali oper transportasi, terakhir mereka naik ojek, karena rumahnya ini masih daerah hutan tuh, yang jarak antar satu rumah dengan rumah yang lainnya masih berjauhan. Sesampainya di rumah neneknya, yang pertama kali dilakukan Dava sama teman-temannya ini cium tangan neneknya, kemudian menuju tuh ke satu kamar, di mana kamar itu adalah kamar budenya Dava yang lagi terbaring sakit. Budenya Dava ini udah lama dirawat di rumah sakit, dan beberapa bulan terakhir sedang rawat jalan di rumah, dan nama budenya adalah Bude Marti. Ketika Dava dan teman-temannya masuk ke kamarnya Bude Marti, terlihat Bude Marti ini lagi terbaring lemah tuh. Jadi cuma matanya yang bisa ngelihat, dan ketika Dava masuk, Bude Marti cuma bisa ngelirik doang ke arah Dava sambil tanya, "Kamu siapa?" Dava kaget tuh di situ. Kok Bude Marti nggak inget? "Aku ini Dava, Bude." "Bude nggak inget? Ini Dava dari Jakarta itu loh, yang mondok di Pati ini." Terus lagi-lagi budenya bilang tuh, "Kamu siapa, Le?" Akhirnya Dava cium tangan budenya. Terus neneknya ini ngajak keluar tuh si Dava sama temen-temennya. "Udah, ayo keluar aja, Le." Akhirnya diarahkan tuh mereka ke satu kamar buat mereka bertiga. Kamar ini adalah bekas kamar kakeknya si Dava yang udah meninggal. Mereka disuruh tempatin tuh kamar. Hal aneh yang pertama kali mereka lihat di kamar itu ada di bawah kolong tempat tidur. Ada semacam mangkok kecil yang isinya tuh bubur merah, bubur putih, terus ada satu gelas kopi masih penuh, dan satu bungkus rokok. Waktu itu Dava langsung tanya ke neneknya, "Loh, ini untuk apa, Nek?" Terus neneknya bilang, "Oh, nggak apa-apa, soalnya ini kesukaan kakekmu. Kalau tiap malam kliwon, kakekmu selalu dateng, makanya nenek sediain." "Loh, ini emang malam kliwon ya, Nek?" "Iya, ini malam kliwon. Nanti kalau kakekmu dateng, ya udah kasih salam aja." Temen-temennya Dava, si Asep sama Soleh tuh kaget dan takut tuh. Kok pakai gini-gini ya? Akhirnya mereka beberes tuh, ditaruh barang-barang mereka buat tidur di situ. Berhubung mereka nyampe di rumah neneknya siang hari, akhirnya mereka mutusin buat langsung tidur siang. Sore harinya ketika mereka udah bangun, mereka sempetin tuh jalan-jalan di sekitar desa.
sambil ngelihat pohon rambutan yang udah mulai berbuah. Ada juga pohon nangka. Rencananya mereka mau ambil rambutan besok harinya sebelum kembali ke pondok. Menjelang maghrib mereka balik tuh ke rumah. Terus mereka duduk-duduk di teras rumah. Karena depan rumah ini masih hutan dan kanan kiri juga kebun-kebun pisang, tanaman-tanaman jagung, dan tebu. Setelah maghrib, ketika suasana mulai gelap dan desa itu juga mulai gelap, dah mulai sepi, salah satu temannya si Dava yang namanya Asep ini duduk-duduk tuh depan rumah sambil mandang ke arah hutan yang gelap itu. Tanpa sadar, dia kayak ngelihat ada sosok kakek-kakek yang lagi jalan menuju ke arahnya. Beliau ini pakai sorban putih dengan tongkat yang jalannya terpatah-patah. Asep pada waktu itu udah kaget dan ketakutan banget tuh. Dia langsung masuk ke dalam rumah terus manggil Dava. Dav, aku tadi ngelihat ada kakek-kakek yang jalan ke arahku. Masa? Iya. Terus dia bilang ke neneknya tuh, Nek, temenku tadi lihat ada sosok kakek-kakek. Oh ya udah, nggak apa-apa. Neneknya ngeyakinin tuh mereka seperti itu. Ketika mereka lagi ngobrol dalam rumah, neneknya bilang, makanya lain kali kalau habis maghrib nggak usah duduk di depan. Oh iya nek. Setelah makan malam, mereka mulai tidur tuh sekitar jam 9 malam. Si Asep sama Soleh ini belum bisa tidur, tapi si Dava udah ngorok aja tuh. Dan jam 10, tiba-tiba Soleh ini bilang pingin buang air besar. Karena yang masih bangun itu cuman si Asep, jadi Soleh ngajak Asep. Karena letak toiletnya itu agak jauh dan ada di belakang rumah, di baliknya kebun. Akhirnya ditemanin tuh sama si Asep dan pakai lampu minyak. Mereka menuju ke belakang rumah dan di belakang rumah itu banyak pohon-pohon nangka yang gede-gede dan juga pohon durian. Soleh masuk ke dalam toilet, sedangkan Asep tuh nungguin di luar. Pada saat nungguin itu, tiba-tiba mereka berdua nih dengar ada suara kayak benda jatuh. Soleh di dalam itu langsung teriak, Sep, apaan tuh? Wah, nggak tahu. Akhirnya buru-buru tuh si Soleh ngesudahin BAB-nya. Soleh cepet-cepet keluar, terus mereka lihat bareng-bareng. Siapa tahu ada durian yang jatuh, kata si Soleh. Rezeki kan pasti. Ya udah, yuk kita cari. Jadi mereka berdua tuh pelan-pelan gitu nyari. Masuk ke dalam kebun dan emang di situ tuh ada pohon gede, pohon durian gede dan buahnya udah mulai muncul tuh. Tapi kayak masih ditali biar buahnya nggak jatuh. Dilihatin tuh satu persatu sama mereka berdua ke arah pojok-pojok, tapi nggak ada yang jatuh sama sekali. Terus di sudut mata itu mereka melihat kayak ada buah gede lagi di atas tanah tuh. Ketika didekatin, ternyata itu sosok kepala. Matanya merah, dia melotot dan ada taringnya sambil ketawa. Karena ketakutan mereka langsung masuk tuh ke dalam, bangunin si Dava. Dav, tolong Dav. Terus Dava bangun tuh. Kenapa? Di belakang rumahmu kita barusan lihat ada kepala dan ada taringnya yang keluar. Hah? Serius? Karena Dava ini juga penasaran, akhirnya dia malah ngajakin mereka tuh buat lihat lagi ke belakang. Mana? Di situ. Jangan lari ya. Pelan-pelan dilihatin dan ternyata sosok kepala ini masih di situ. Akhirnya mereka lari tuh ketakutan, balik lagi masuk ke kamar. Terus dalam kamar mereka baca-baca doa, zikir karena saking takutnya. Terus dua orang temennya si Dava ini bilang, Dav, besok kita nggak usah nginep sini lagi ya. Kita langsung balik ke pondok aja. Rumahmu angker. Aku sendiri juga heran, kaget, takut. Padahal aku juga sering nginep sini, cuman nggak pernah ada kejadian kayak gini. Pokoknya besok kita pulang aja ya. Habis ngambil rambutan itu kita langsung balik ke pondok aja. Yaudah, sekarang kita tidur aja yuk. Akhirnya mereka tidur tuh, masih sambil baca doa-doa. Sampai akhirnya subuh mereka bangun. Setelah selesai sholat, mereka jalan-jalan lagi di sekitar desa itu buat ambil rambutan dan segala macem. Sampai 1 dus gitu mereka ngambilnya, kemudian dibawa kembali ke rumah neneknya buat di packing lagi. Karena mereka ini notabene-nya anak pesantren, jadi mereka mesti hafalan tuh
ayat-ayat Al-Quran. Mereka baca-baca dan ngafalin ayat-ayat Al-Quran itu di ruang tamu. Gak berapa lama ketika mereka lagi baca-baca ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba dari arah kamar budenya itu, Bude Marty ini keluar dengan rambut yang acak-acakan. Terus sambil megang mangkok gede kayak mau dilempar. Diam, diam. Sambil ngomong kayak gitu si Bude Marty. Mereka bertiga ini kaget lihat Bude Marty kayak gitu. Terus pamannya si Dava ini denger. Dia lari terus megangin tangannya si Bude Marty. Dan dia ini berontak. 3 orang ini cuman diem aja sambil ngeliatin. Dava waktu itu bingung sambil mikir, budeku ini kan gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa jalan, gak bisa berdiri. Tapi kenapa pada saat ini bude kayak gini, berdiri marah-marah kayak gini? Ketika pamannya lagi megangin Bude Marty, tiba-tiba neneknya datang tuh sambil bawa air buat disiramin ke mukanya si Bude Marty. Terus Bude Marty langsung lemes tuh di situ. Dikembaliin sama mereka ke ranjangnya kayak semula. 3 orang ini cuman diem aja tuh. Mereka diem satu sama lain, nggak ada pembicaraan apapun karena saking kagetnya. Gak lama setelah itu, neneknya Dava ini keluar dari kamar. Terus duduk depan mereka bertiga dan pamannya juga ikutan keluar. Terus pamannya bilang tuh, jadi yang terjadi sama Bude ini sebenarnya udah lama. Bude ini ada yang guna-guna, ada yang ngirimin santet gitu. Nah, seringkali kalau Bude lagi dibacain ayat-ayat Al-Quran atau kadang-kadang denger suara azan, itu tiba-tiba dia bakalan berontak dengan sendirinya. Marah-marah gak jelas. Kejadian ini emang bukan satu-satunya atau 1-2 kali terjadi. Nenek sama pamannya cerita kayak gitu ke mereka. Terus bilang, jangan sampai ibumu tahu. Biarkan Bude keadaannya kayak gini aja. Biar nenek sama paman aja yang ngurusin. Jadi biar keluarga yang lain gak kepikiran. Setelah kejadian itu, mereka makin ketakutan nih. Dan makin pengen cepet-cepet balik ke pondok. Sore harinya waktu mereka berkemas, mereka mau pamit nih ke paman sama neneknya. Terus giliran ke Bude Marty. Jadi Dava masuk ke kamarnya, rencana mau pamitan dan cium tangan. Lagi-lagi Bude Marty cuma ngelirikin matanya aja. Terus bilang, kamu ini siapa? Saya ini Dava Bude, mau pamit balik ke pondok. Terus lagi-lagi budenya ini bilang, kamu siapa? Dava Bude yang tinggal di Jakarta. Tiba-tiba Bude Marty ini ninggiin tuh suaranya, kamu siapa? Terus sambil berdiri tetap ngomong kayak gitu, bikin si Dava ini kaget. Manggil neneknya. Neneknya masuk ke kamar, terus bilang tuh, Marty, kamu ngapain? Jadi Bude Marty ini masih geram kayak orang lagi kesurupan sambil berdiri di atas ranjang. Waktu neneknya ini bilang Marty, Marty, pamannya nih dateng nih megangin kakinya si Bude Marty. Gak tahu kenapa tiba-tiba Bude Marty ini kayak muntahin sesuatu. Mereka bertiga ngelihat Bu Marty ini muntah. Dan muntahannya ini bener-bener terlihat ada darah yang netes. Dan ada paku-paku kecil. Ada juga rambut yang keluar dari mulutnya si Bude Marty. Sambil ditarik tuh sama si Bude Marty. Karena ketakutan ngelihat situasi semacam itu, akhirnya mereka bertiga keluar ke ruang tamu. Sementara di dalam kamar, Bude Marty masih menggeram yang kayak orang kesurupan. Jadi di tempat tidur yang awalnya bersih, sekarang banyak tuh darah berceceran sama paku-paku kecil yang jatuh. Terus neneknya bilang ke Dava, udah kalian pulang aja ya nak. Kalian pulang balik ke pondok. Dan ingat, jangan bilang masalah ini ke siapapun, termasuk sama ibumu Dava.
Biar nenek sama paman aja yang ngurusin. Sore itu Dava pulang balik ke pondok sama teman-temannya. Dalam perjalanan si Dava ini nangis tuh, sedih karena kasihan sama Bude Marti. Yang Dava tahu, Bude Marti ini baru beberapa tahun berpisah sama suaminya. Dan suaminya ini lagi ada di penjara. Dan emang kabarnya mantan suaminya ini selama menikah sering ngelakuin kekerasan dalam rumah tangga. Neneknya Dava juga bilang bahwa yang ngelakuin ini semua ke Bude Marti sebenarnya ya mantan suaminya ini, yang sebenarnya pengen ngerebut harta warisan dari Bude Marti. Dan ada satu anak dari hasil pernikahan mereka usia 8 tahun. Dan waktu itu mau diambil hak asuhnya sama si suami ini karena mau dijual ke orang kaya yang gak bisa punya anak. Karena masalah itu mantan suami ini guna-guna si Bude Marti biar nyerahin anaknya sama harta warisannya juga. Sepanjang perjalanan itu Dava sedih banget mikirin budenya. Dava sebenarnya pengen tuh cerita ke ibunya tentang kondisinya Bude Marti, tapi inget sama pesan neneknya. Sesampainya di pondok 2 minggu setelah kejadian itu, ada kabar kalau Bude Marti ini meninggal. Jadi setelah ada kabar budenya meninggal, Dava dan teman-temannya ini kembali lagi ke rumah neneknya. Keluarga dari Jakarta juga datang, dari kampung juga datang buat menguburkan jenazahnya Bude Marti. Jadi ibunya Dava datang dari Jakarta. Keluarga lain yang dari luar kota juga datang tuh. Dan ketika 7 hari mereka balik ke rumah masing-masing. Setelah 7 hari dimakamin, mulai tuh beredar kabar kalau Bude Marti ini sering muncul menghantui warga desa. Ada salah satu warga yang pertama kali ngelaporin. Ketika warga ini pulang sholat maghrib, di jalan tiba-tiba ini dia ngedenger kayak ada yang manggil namanya. Namanya Pak Arif. Dipanggil dari luar. Rif, Rif. Awalnya Pak Arif ini gak curiga. Dia coba deh tuh keluar. Siapa yang manggil? Dan di situ ada sosok perempuan, rambut acak-acakan, pakai kebaya merah, yang mulutnya ini ngeluarin darah yang masih seger. Terus dia manggil-manggil dari kejauhan. Rif, Rif, tolong, tolong, perutku sakit Rif. Dari situ Pak Arif ngelihat kalau itu sosoknya Bu Marti, Bude Marti. Karena takut, beliau ini langsung masuk ke rumah dan bangunin istrinya. Karena waktu itu masih belum terlalu malam, istri Pak Arif ini juga ikutan keluar. Begitu dilihat dari arah jendela, itu masih berdiri tuh sosoknya Bude Marti. Dengan rambutnya yang masih acak-acakan kayak gitu. Dan ada darah segar yang keluar dari mulutnya. Karena ketakutan, mereka masuk ke dalam. Dan esokan harinya tersebar deh tuh berita kalau Bude Marti jadi hantu. Sampai akhirnya berita ini didengar tuh sama neneknya si Dava. Dan beliau cuman bisa istighfar berkali-kali, tapi gak bisa ngelakuin apa-apa kecuali pasrah sama Allah. Akhirnya ibunya si Dava ini denger juga berita itu. Terus tanya ke paman sama neneknya si Dava, sebenarnya siapa yang ngebuat guna-guna ini? Karena ibunya Dava nih belum tahu nih siapa yang bikin Bude Marti kayak gini. Neneknya berusaha ngeyakinin ibunya Dava, udah gak usah dicari pelakunya, kita pasrah aja sama Allah. Allah yang bakalan ngebalas semuanya. Selama beberapa hari tuh seringkali warga diteror sama sosoknya Bude Marti. Kadang ada tuh orang yang lagi ke sawah malam harinya buat ngecek kondisi air di malam hari. Begitu mau pulang, tiba-tiba ada sosok Bude Marti lagi jongkok di pinggir sawah sambil muntah. Kamu ini siapa? Begitu noleh, itu wajahnya Bude Marti. Berantakan tuh wajah,
Terus mulutnya juga ngeluarin darah. Tolong pak, tolong pak. Kesakitan kayak gitu tuh sosok. Warga pada lari tuh. Akhirnya neneknya si Dava ini berinisiatif buat ngumpulin semua anak-anaknya, termasuk ibunya si Dava dikumpulin, dan minta buat ngedoain bersama dengan tulus biar Bude Marti ini nggak lagi ganggu warga dengan cara kayak gitu. Ketika udah balik lagi ke Jakarta, ada satu kejadian nih yang dialamin sama ibunya si Dava. Saat itu malam hari tuh. Waktu ibunya si Dava ini lagi nonton TV, tiba-tiba dia denger kayak ada suara kereta kuda di jalan. Ibunya si Dava nih mikir, ini di komplek perumahan di kota besar, mana ada kereta kuda kayak gitu. Terus diintip lah dari luar jendela. Ternyata bener, ada kereta kencana gitu ditarik 4 kuda dan berhenti persis di depan rumahnya dia. Saat berikutnya turun seorang perempuan pakai baju kebaya, kebayanya warna merah. Terus ibunya Dava nih sadar, loh itu kan si Marti. Jadi antara sadar dan gak sadar, ibunya Dava ini ngelihat sosok Bude Marti ini turun dari kereta kencana dan tiba-tiba duduk persis depan ibunya dan bilang tuh, ya udah, tolong sampein ke orang-orang ya. Aku udah tenang sekarang. Aku udah gak ganggu lagi. Udah biarin yang bikin aku kayak gini biar dibales sama Allah. Dia bilang kayak gitu tuh sosok. Selesai Bude Marti bilang kayak gitu, ibunya Dava nih kayak langsung sadar gitu. Loh, aku tadi barusan ngomong sama si Marti. Setelah kejadian yang dialamin ibunya si Dava, emang udah gak ada lagi tuh teror yang dialami warga. Jadi semua saudara juga nggak pernah lagi didatengin sosok Bude Marti. Kabar selanjutnya datang nih dari mantan suami yang selama ini emang nyantet Bude Marti. Kabarnya ketika di penjara dia itu seringkali teriak-teriak sendiri karena merasa ketakutan kayak ngelihat sesuatu gitu. Ketika pihak dari penjara ini meriksain kondisi kejiwaannya, ternyata mantan suami ini didiagnosa gangguan jiwa. Akhirnya dipindahin tuh ke rumah sakit jiwa. Dan sampai hari ini kondisinya masih kayak orang gila. Udah segitu teman-teman ya cerita dari si Dava ini tentang budenya si Bude Marti yang disantet sama mantan suaminya sendiri. Buat teman-teman yang ingin berbagi pengalaman maupun cerita horornya, bisa kirim via email ke jalanmalamofficial@gmail.com. Bisa berupa file audio maupun tulisan ya. Nah sekian teman-teman, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat yang udah subscribe, udah support, udah kasih dukungan, udah like, udah komen, dan udah share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga siapapun yang sekarang lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan siapapun itu, semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu mendapat kemudahan untuk mencapai apa yang kita harapkan selama ini. Itu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.